Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abdal abdin wa darad dahirin. Qala al muallif Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulama fid darin amin. Babul amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis ke-165. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi' was sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyatil barakatu. Rawahu Muslim ila akhirih. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, atau Rasulullah memerintahkan untuk menjilat jari-jari sehabis makan. Jadi ini nanti hadis menjelaskan beberapa adab yang berkaitan dengan seseorang ketika makan. Jadi Nabi memerintahkan untuk menjilat jari, ya meskipun untuk zaman sekarang mungkin dilihat atau terlihat kotor ya kali, menjijikkan bagi sebagian orang, tapi dalam agama ini adalah suatu yang dianjurkan karena yang dilihat bukan dari segi jijiknya tapi ada keberkahan di situ. Nabi bersabda di sini untuk menjilat jari wasohfah dan piring. Maka sebagian ada orang itu ya piringnya itu dikasih air kemudian diminum. Ya, kemudian diminum itu piringnya itu. Alasannya apa? Wa qala innakum latadruna fi ayatil barakatu. Karena kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Nah, jadi apa yang kita makan itu ada keberkahan. Nah, kita itu nggak tahu keberkahannya itu ada di mana. Apa ada di suapan pertama, atau di tengah-tengah, atau di akhir, atau bahkan yang di sisa-sisanya itu nggak tahu. Sama seperti kayak sholat. Makanya ketika sholat ya, dan ada orang ketinggalan ikut sholat jamaah masbuk ya, itu kan disunnahkan untuk langsung ikut imam, nggak menunggu ketika imam itu berdiri, ya kan? Sebagian orang nunggu ketika imam itu berdiri, tapi sunnahnya itu imam sudah sampai mana, di sujud ya, misalkan ya kita ikut sujud ya, takbiratul ihram kemudian sujud, karena kita nggak tahu letak keberkahan sholat itu ada di mana ya, bisa jadi di awalnya, bisa jadi di tengah ya. Bisa jadi waktu sujud itu tadi, padahal ya ketika kita melaksanakan sujud itu belum dianggap satu rakaat kan gitu kan, tapi tetap dianjurkan untuk mengikuti imam ya di posisi manapun. Ada juga hadis yang mengatakan ummati kal matar. Nabi bersabda umatku itu seperti air hujan ya. Belum tahu atau tidak diketahui mana kebaikan yang ada pada mereka, apa ada di awal, generasi awal, atau generasi tengah, atau di akhir generasi. Tapi ini bukan berarti menafikan generasi pertama, bahwasanya bisa jadi umat terbaik itu adalah umat yang paling akhir, maksudnya yang hidup di dekat-dekat hari kiamat, bukan seperti itu. Tetap sahabat itu adalah orang yang paling afdal ya daripada orang-orang yang setelahnya. Tapi maksud Nabi di sini adalah untuk memberi semangat ya kepada umat, bahwasanya orang itu bisa menjadi ya Fir'aun di zamannya, atau bisa jadi Musa di zamannya. Jadi jangan putus asa ya ketika kita melihat ya membaca biografi orang-orang dulu yang mungkin ibadahnya luar biasa, di antara mereka mungkin sampai ke derajat wali. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan
oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Ya, bisa jadi kita di masa kini masih bisa mendapatkan seperti itu karena as-saki baki, orang yang memberi itu sama gitu. Dulu yang ngasih, yang memberikan ya sahabat kayak Abu Bakar, Umar itu kan sama Allah juga gitu loh, yang memberikan keutamaan seperti itu sehingga menjadi orang yang derajatnya tinggi. Tapi bisa juga ngasih kepada orang yang hidup setelahnya, as-saki baki. Makanya siapa Ustadz Segaf Baharun itu bikin buku baru, judulnya kalau nggak salah Khadijah Zaman Now, yaitu menceritakan ibundanya bahwa nggak mustahil ada orang yang ya meskipun nggak sama persis dengan Sayyidah Khadijah, tapi sifat-sifatnya itu hampir mirip lah, meskipun nggak sama tapi ngikutin, nututin ya. Yang sering beliau ceritakan selama 27 tahun nikah nggak pernah marah ya kan istrinya itu. Makanya resepnya Ustaz Segaf itu kalau ya jodohin santrinya, biasanya santriwatinya dengan santri putra itu suruh pegang 3M, jangan sampai marah ya, jangan marah, jangan membantah, jangan minta sama suaminya, 3 ya, jangan marah, jangan minta, jangan membantah. Tapi bukan berarti laki-laki nggak disuruh apa istilahnya ada simbiosis, harus ada juga ya, diantaranya kalau nggak salah itu 3P, cuman saya lupa apa diantaranya, harus peka juga ya, peka, perhatian, dan apa itu satunya. Jadi bukan berarti hanya perempuan saja yang aktif, tapi laki-laki juga dituntut aktif juga, jadi saling ya apa interaktif gitu ya. Barakah. Jadi di sini diperintahkan untuk menjilat jari ya, karena nggak tahu keberkahan itu ada di mana. Wa fi riwayatin lahu, ada juga riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Ya, jika suapan makan itu jatuh, ya ketika makan itu jatuh, falyakhudha, ambil ya. Misal jatuh di luar piring atau jatuh ke lantai misalkan, falyakhudha, tapi di sini ya dikasih catatan falyumit maka nabiha min adza, tapi singkirkan kalau ada yang membahayakan ya, kalau ada debu misalkan ya dibersihin itu kalau masih memungkinkan. Tapi kalau sudah nggak memungkinkan ya nggak boleh dimakan, berarti kan menyodorkan dirinya kepada kebinasaan, dan itu nggak boleh juga gitu. Jadi selama masih bisa dimakan, kalau orang Indonesia belum 5 menit ya, selama bisa dimakan ambil, kalau ada sesuatu yang membahayakan itu disingkirkan. Hatta di sini dikatakan seandainya terkena najis, makanan itu jatuh terkena najis, sucikan kalau masih bisa dimakan. Kalau nggak bisa dimakan juga berikan ke hewan, gitu. Berikan ke hewan, dan jangan hanya dibuang. Nah ini juga perlu perhatian juga ketika ada orang misal makan, ya adabnya makan, kalau bisa jangan ngambil makanan yang berlebih, takutnya nggak habis kan gitu. Nah, seandainya gimana kalau sangkaannya itu habis misalkan, ternyata di tengah-tengah itu sudah mungkin udah kekenyangan gitu ya, ya nggak masalah diberikan ke orang kalau orang itu masih mau, ke orang lain. Kalau nggak ada yang mau misalkan, ya kita kasih ke hewan gitu. Kalau misalnya nggak ada hewan, kita buang, tapi niatkan dalam hati bahwasanya ini untuk hewan-hewan yang bakal bisa memakannya. Jadi kayak buang ke sampah gitu tuh misalkan, niatkan dalam hati, ini saya ngasih niat nanti misalkan nanti dibuang ke tempat sampah, mungkin ada yang hewan sedang lewat di TPS ya, tempat pembuangan sampah, itu bisa jadi ntar dimakan. Ya, intinya jangan hanya membuang begitu saja, karena dianggap menyia-nyiakan nikmat Allah. Kenapa? Ya, karena luar biasa ya, ketika kita itu makan, sebenarnya Allah itu menggerakkan seluruh alam ini hanya untuk kita. Coba nasi itu, nasi yang sudah sampai ke mulut itu, yang sampai ke mulut, itu kan Allah menggerakkan orang untuk menanam, ya. Kemudian tanahnya itu
bisa subur ya, menghasilkan padi, kemudian ketika sudah matang misalkan kemudian dipanen, masuk ke seleb padi, kemudian dibungkus, dibersihkan, kemudian dibungkus ya, belinya juga perlu uang dan sebagainya. Jadi kan perlu tahapan yang begitu panjang sampai ke mulut kita, dan itu kita hanya bayar dengan sesuatu yang murah gitu loh. Ya sekilo beberapa belas ribu kan gitu. Tapi di balik yang kita nggak tahu, begitu besar ya Allah itu menggerakkan seluruh alam ini ya. Itu kalau seandainya eh, petani menanam tapi Allah nggak berkehendak bahwasanya panen pada saat itu, atau tahu-tahu ada musibah ya, bencana alam dan sebagainya, kan nggak bisa sampai ke mulut kita. Nah, makanya di antara pelajaran juga ya Habib Hasan Baharun itu, kalau buang air itu jangan hanya buang ke tanah gitu. Karena nggak ada manfaatnya. Minimal buangnya itu ke tanaman. Jadi biar ada manfaatnya. Jadi kita itu nggak dianggap orang yang idhaatul mal, menyanyiakan harta begitu saja. Jadi wahata itu ceritanya itu ketika apa, buang kobokan air. Jadi kalau di pondok itu kan habis makan kan nyuci tangan ya di ember gitu. Nah itu airnya jangan hanya dibuang gitu aja, siramin ke tanaman. Jadi biar ada manfaatnya itu tanaman. Ya. Fal yumit maka nabiha min adza wal yakulha. Singkirkan yang ada bahayanya, kemudian makan kalau masih bisa dimakan. Wala yada halis setan, jangan tinggalkan untuk setan. Jadi makanan yang nggak dimakan, dibuang begitu saja, itu dimakan setan nanti. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu. Jangan kalian mencuci ya tangan kalian atau mengusap ya tangan kalian dengan lap atau serbet ya, atau mencucinya di sini sampai menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, karena tidak tahu di bagian mana makanan itu terletak keberkahan. Wa fi riwayatin lahu, dan ada juga riwayat yang lain, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu menyertai ya kalian di segala hal ya, baik dalam makan, tidur, ya masuk rumah dan sebagainya. Makanya diriwayatkan dalam sebuah hadis juga, kalau ada orang masuk rumah kemudian baca basmalah, nanti setan itu ngomong sama temannya, la mabita lakum wala asya. Kalian nggak ada tempat tinggal di sini dan nggak bisa makan malam. Kenapa? Karena orangnya tadi baca basmalah. Nah, ketika ada orang masuk rumah nggak baca basmalah, dia mengatakan, ini ada ntar malam ada makan malam nih di sini, dan ntar malam bisa nginap di sini. Ya gitu. Ada juga diriwayatkan juga ya. Jadi ada perbincangan antara setan gemuk dan setan kurus. Enggak. Ya, setan kenyang ini yang gemuk itu ngomong, kok bisa kurus kayak gini? Iya, orang yang suka saya temenin suka baca basmalah katanya. Akhirnya saya nggak bisa dapat sisa makanan tadi itu. Nah terus akhirnya ditanya balik, kok bisa kamu itu kenyang kayak gini, gemuk? Ya karena orang yang suka saya sertain ya dia nggak pernah baca basmalah. Nah, jadi makannya dia ya, ikut makan ya, sampai ketika berhubungan badan kan kita disunahkan juga untuk berdoa kan gitu. Soalnya kalau nggak ikut berdoa, setan itu bisa jadi ikut ya dalam keadaan seperti itu. Jadi setan hadir dalam segala hal yang ada pada manusia. Karena setan itu jathimun ala qalbi bani Adam. Jadi dia itu istilahnya nongkrong di hatinya Ibnu Adam. Jadi seluruh manusia itu, tiap setan itu ada di hati-hati mereka. Ketika mereka berzikir, orang muslim berzikir, maka setan itu pergi. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah falyumit ma kana biha min adza falyakulha wa la yada'ha li syaitan. Jika jatuh dari kalian sesuap nasi atau sesuap makanan, maka singkirkan yang ada bahayanya, kemudian makanlah dan jangan biarkan untuk setan. Nah, ini beberapa adab ya, beberapa adab mengenai makanan. Ya. Jadi antaranya adab-adab lain di sini
ya membaca basmalah sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kanan, ya. Boleh pakai tangan kiri kalau ada uzur kan gitu. Jangan sampai karena sombong seperti cerita kemarin itu yang ada sahabat atau orang-orang Badui makan pakai tangan kiri karena sombong, akhirnya didoakan Nabi, kemudian tangannya akhirnya cacat, nggak bisa dipakai untuk makan. Kemudian makan makanan yang ada di dekat dengan kita gitu. Jadi misalkan ada jamuan, ya ya udah, kita cukup dengan apa yang ada di depan kita atau sekitarnya, jangan sampai ngambil kecuali izin, ya izin sama orang yang posisinya itu dekat dengan makanan itu, harus izin, jangan asal ngambil. Nah ini menarik, Ana dengar videonya Habib Hamid, anaknya Habib Umar bin Hafid itu, waktu dia kunjungan ke sini, dia itu mendengar tafsirnya salah satu ulama Indonesia mengenai kul mimma yalik. Jadi makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, di sini beliau mentafsiri bahwasanya hendaknya orang muslim itu ya harus mandiri. Nggak perlu ngambil produksi orang lain maksudnya. Ya ketika sudah bisa gitu ya, ketika sudah bisa. Jadi ya belajar memproduksi. Jadi biar tidak ketergantungan dengan orang lain. Itu kul mimma yalik. Jadi makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi manfaatkan apa yang di sini. Ya mungkin ya, Indonesia kan sangat kaya sekali, cuman ya banyak beberapa yang belum bisa memanfaatkan. Itu maksudnya di situ. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kekayaan yang ada di wilayahnya sendiri. Kemudian kalau makan bareng kayak nampanan gitu, makanya dari bawah, dari mana ya? Dari yang dekat dia, bukan dari tengah makanan. Karena uh, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, kemudian uh, mengalir ke sisi-sisinya itu. Nanti kalau orang itu makan langsung dari tengahnya itu, keberkahannya cuma di sana doang, nggak bisa mengalir ke sisi-sisinya. Maka jadi sunahkan ngambil makanan itu dari sisi yang paling dekat. Intinya jangan langsung dari tengah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.